Niat hati ingin kaya dan juga menggandakan uang ternyata mendapatkan dukun palsu dan berakhir menghilang. Mengaku dirinya adalah orang pintar, bisa dipanggil dengan Mbah Slamet, tinggal di Dukun Banjarnegara, Jawa Tengah, dan juga dirinya tinggal bersama sang istri. Jauh dari rumah siapapun, rumahnya Slamet ini memang terpencil. Slamet atau yang biasa ingin dipanggil Mbah Slamet memang kerjanya serabutan, sering ada di rumah, bahkan banyak yang tahu kalau dirinya adalah seorang pengangguran. Tinggal bersama sang istri Sanem, berbeda dengan Slamet, Sanem sendiri memilih bekerja berjualan baju di pasar. Meski hubungan rumah tangga Slamet dengan Sanem tak baik-baik saja, serumah namun tak akur, Sanem sempat meminta cerai dari Slamet yang sudah capek karena lihat sang suami hanya menunggu menghasilkan uang dari sang istri. Gak ada uang dan banyak nganggur, akhirnya Mbah Slamet pun memutuskan menjadi orang pintar dan bisa menggandakan uang. Apalagi Mbah Slamet punya teman Budi Santoso berusia 30 tahun yang juga sama-sama pengangguran dan mereka berdua bekerja sama berencana untuk menipu orang-orang. Ingin menipu orang-orang dengan cara mengaku bisa menggandakan uang, Slamet dan Budi bekerja sama, namun targetnya tentu saja bukan warga sekitar mereka, melainkan warga luar dari Banjarnegara. Saat itu, Slamet pun meminta Budi untuk jadi marketing salesnya, bicara kepada orang-orang tentang kehebatan Slamet dan langsung saja orang tersebut datang menemui Slamet. Pusing karena dirinya pun pengangguran dan tak ada uang, akhirnya Budi menuruti permintaan Slamet dengan bicara kepada orang-orang, memuji Slamet yang bisa menggandakan uang, hingga akhirnya dari mulut ke mulut ada juga yang menghubungi Budi Santoso untuk bertemu dengan Mbah Slamet. Pada tahun 2020 tepatnya, akhirnya Budi punya klien dan membawa korban langsung bertemu Mbah Slamet. Dan Budi pun tinggal menunggu persenan dari Mbah Slamet. Setelah korban bertemu Mbah Slamet dengan mulus manisnya menjanjikan bisa mengganda lipatkan uang. Para korban memberikan uang puluhan juta, bahkan ada yang ratusan juta. Namun saat cara kerja ritual Mbah Slamet, para korban dibawa ke perkebunan sepi. Di sana para korban pun meminum soft drink atau kopi sebelum ritual, namun tanpa mereka sadari minuman tersebut memang sudah dimasuki racun tikus hingga mereka nampak tak berdaya lagi dan langsung dikubur oleh Slamet. Para korban menghilang usai bertemu Mbah Slamet, ternyata semua dilakukan Mbah Slamet sendirian, termasuk si Budi pun gak tahu apa yang dilakukan Mbah Slamet kepada para korban. Si Budi yang mendapatkan persenan hingga puluhan juta bahkan hampir ratusan juta dengan penuh semangat, kini bahkan mencari mangsa dengan lewat sosial media. Ya, Budi pun membuat iklan untuk bertemu Mbah Slamet di Facebook. Saking banyaknya korban Slamet dan juga Budi, nampaknya mereka lupa akan nama-nama korban. Namun kita bahas saja korban yang akhirnya teridentifikasi. Sebut saja lelaki bernama Mulyadi Pratama, sedang kebingungan karena terlilit pinjaman online. Dari Palembang dirinya jauh-jauh ke Banjarnegara hanya ingin bertemu dengan Mbah Slamet demi menyelesaikan solusi hutangnya. Mulyadi Pratama datang menemui Mbah Slamet dengan mobilnya. Dirinya pun pergi tak sendiri, melainkan dengan pacarnya. Seperti biasa, Mulyadi yang membawa uang puluhan juta untuk digandakan melakukan ritual Mbah Slamet. Namun nampaknya dirinya tak pernah kembali dengan sang pacar. Mbah Slamet kali ini mendapatkan mobil dan juga uang tunai puluhan juta dari korbannya. Dari korban Mulyadi, Mbah Slamet pun tak hanya mendapatkan uang puluhan juta namun mendapatkan mobil. Mbah Slamet mengambil mobil korban dan langsung digadaikan dijualnya. Apalagi Budi pun memakai iklannya di sosial media. Banyak yang percaya kalau Slamet bisa menggadaikan uang, hingga para korban pun datang menemui Slamet memberikan uang puluhan juta namun tak bisa pulang. Mbah Slamet pun makin bahagia karena makin banyak orang yang datang ke rumahnya. Salah satunya dua pasangan suami istri asal Lampung. Nampak kesulitan keuangan, menemukan iklan di Facebook untuk mengadakan uang, dan mereka berempat pun datang ke Banjarnegara dari Lampung memakai mobil mereka. Lagi-lagi Slamet hanya mengambil uang puluhan hingga ratusan juta tersebut, melakukan ritual membawanya ke kebun, memberikan minuman berisi racun, dan menguburkan korban. Namun meski bagaimanapun tetap saja kejahatan terbongkar. Kali ini Slamet terbongkar oleh korban terakhirnya. Seorang lelaki bernama Parianto tinggal di Sukabumi nampaknya sedang dalam permasalahan perekonomian. Melihat iklan di Facebook tentang penggandaan uang, Parianto pun akhirnya tertarik dan berminat.
Hingga suatu hari dirinya pun langsung janjian ingin bertemu dengan Mbah Slamet. Parianto sendiri saat itu tak datang sendirian melainkan membawa anaknya. Parianto menginginkan penjelasan dari Mbah Slamet. Parianto pun sudah menyiapkan uang sebesar 70 juta. Namun nampaknya berbeda dengan ritual-ritual sebelumnya. Kali ini Mbah Slamet ritual di rumahnya sendiri dan langsung saja memperbolehkan Parianto pulang dengan diberi 11 juta hasil dari uang pengadaan untuk pertama. Parianto pun diminta datang lagi untuk mengambil uang-uang selanjutnya. Setelah beberapa minggu Parianto datang sendirian dengan membawa mobilnya sendiri, mobil Wuling baru. Parianto datang malam hari namun ada feel yang tak enak. Hingga akhirnya Parianto Sherlock kepada sang anak takut ada masalah tak terduga. Kalau tak ada berita sampai hari Minggu, Parianto meminta sang anak untuk lapor polisi. Saat itu anak Parianto memang ketiduran karena sudah malam tak melihat handphone. Namun hingga jam 2 pada akhirnya anak Parianto bangun, tak menyangka dirinya mendapat WhatsApp aneh dari sang ayah. Dirinya pun kembali menghubungi sang ayah namun tak diangkat, bahkan handphonenya sudah tak aktif lagi. Anak Parianto pun mendapatkan voice note dari Parianto saat itu nampak mencurigakan sehingga pada akhirnya keluarga dari Parianto, sang anak juga melaporkan kepada pihak kepolisian dan langsung pergi ke Banjarnegara. Lokasinya ini di mana? Ini lokasi di rumahnya dia gitu loh. Masih satu kampung. Ini orang tuanya sekitar 100 meter baru rumahnya dia. Sama aja. Namanya kan Slamet. Kayaknya sih waspada aja. Ya dia sih pernah ngasih ayah 100 lebih. Cuma ini buat waspada aja. Takutnya namanya ayah kan gak punya temen, gak punya asisten, gak punya ajudan, gak punya rekan-rekan yang orang ayah percaya lagi. Makanya ayah agak sedikit ngeri gitu loh. Apalagi tadi di hutan, ayah gak sadar bahwa yang ngantuk mulu habis minum pokal coba tidur lagi sampai ayah lagi bersila nih sambil nunggu kepalanya langsung tidur di bawah. Kan aneh, dia ngomong kayak orang mabuk, dia juga kayak ngomong sendiri kayak orang gila. Yaudah ya. Anak Parianto panik langsung ke Banjarnegara dan langsung lapor kepada pihak kepolisian memberikan bukti-bukti yang ada. Tak menunggu waktu lama lagi setelah mendapatkan pelaporan, pihak kepolisian pun datang ke rumah Mbah Slamet. Nampaknya saat itu Mbah Slamet tak bisa menghindar lagi dan mengakui perbuatannya hingga menunjukkan kuburan di mana dirinya mengubur Parianto. Betapa kagetnya pihak kepolisian, ternyata di belakang di hutan dekat rumah Mbah Slamet ternyata tak hanya 1-2 jenazah yang ditemukan, melainkan banyak. Setelah diselusuri pihak kepolisian, akhirnya ternyata korban Mbah Slamet kurang lebih 16 orang. Kemungkinan bahkan bisa bertambah, masih dalam penyelidikan. Mbah Slamet sendiri bahkan lupa nama-nama korban di awal. Ditangkap dan diamankan Mbah Slamet bersama Budi, bahkan berita ini sempat viral di dunia pemberitaan. Menjalani beberapa kali persidangan, Slamet pun akan segera divonis hukuman mati.